Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional. Pada kali ini kita akan membahas algoritma penyesuaian, accrual method, cash basis, dan global rules. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Contoh daripada penerapan ketiga metode ini, misalkan kita ada akun yang namanya biaya pensiun. Dalam metode catatan akuntansi, biaya pensiun boleh dibebankan walaupun masih terutang, artinya masih belum dibayarkan kepada yang berhak menerimanya, namun dicadangkan dulu tapi dibiayakan ke laporan laba rugi. Sementara menurut ketentuan perpajakan di suatu negara ada yang mendasarinya pencatatan biaya pensiun adalah cash basis. Artinya baru boleh dibebankan setelah ada pembayaran ke dana pensiun atau ke yang berhak menerimanya. Dan Global Rule sendiri punya formula khusus untuk melakukan penyesuaian terdapat laba setelah pajak berdasarkan akuntansi. Formula dimaksud adalah penghasilan atau biaya yang masih harus dibayar ditambah pembayaran nanti dikalikan dengan -1. Nah, itulah penyesuaian yang dilakukan berdasarkan Global Rule. Nah, penerapannya nanti akan disesuaikan pertama-tama kepada laporan pajak. Nah, laporan pajak karena dia dasarnya cash basis, maka pembebanan biaya pensiun yang belum dibayar tidak boleh mengurangi penghasilan perusahaan. Sementara karena accrual method dipakai dalam laporan akuntansi suatu entitas konstituen, maka entitas konstituen tersebut boleh melaporkan dan mengurangi beban biaya terhadap penghasilan. Nah, dari laporan akuntansi entitas konstituen nanti ditentukan laba setelah pajaknya, baru nanti ketentuan Global Rules sesuai formula yang disebutkan akan melakukan penyesuaian. Setelah itu baru terlihat laba Global Rules nanti dijadikan dasar untuk menentukan tarif pajak efektif yang selanjutnya akan diterapkan kepada formula penghitungan pajak tambahan. Jadi itu Bapak sekalian, kaitannya antara penyesuaian, accrual method, cash basis, global rules untuk menentukan atau menghitung pajak tambahan. Untuk lebih jelasnya, kiranya dapat mengikuti pembahasan berikut ini. Algoritma penyesuaian, accrual method, cash basis, global rule. Misalkan A corporation berlokasi di negara A yang menerapkan global. A corporation adalah entitas konstituen dari grup ABC yang termasuk dalam ruang lingkup global. A corporation mendirikan dana pensiun di negara A untuk karyawannya yang beroperasi secara eksklusif untuk mengelola dan memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya. Negara A mengenakan pajak penghasilan badan dengan tarif nominal sebesar 15%. Dan berdasarkan peraturan pajak setempat di negara A,
pemotongan atas kewajiban pensiun diperbolehkan pada tahun pajak di mana jumlah tersebut dikontribusikan kepada dana pensiun atau dalam hal manfaat pensiun yang tidak dikelola melalui dana pensiun ketika dibayarkan kepada penerima pensiun. Pada tahun 1, misalkan A Corporation memiliki penghasilan 100 euro dan mengakui beban pensiun untuk tujuan akuntansi sebesar 20 euro. Ini sifatnya masih terutang ya, belum dikontribusikan, belum dibayarkan. Pada tahun kedua, A Corporation memiliki penghasilan yang besarnya sama 100 euro dan memberikan kontribusi, baru dilakukan pembayaran nih, sebesar 15 euro kepada dana pensiunnya. Maka laporan keuangan tahun ke-1 dan tahun kedua bagi A Corporation sehubungan dengan perlakuan beban pensiun adalah sebagaimana termaktub dalam tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 untuk transaksi yang terjadi di tahun 1 ya. Dari data-data sebelumnya kita ketahui bahwa penghasilan adalah 100 euro. Beban pensiun terutang 20 euro. Maka menurut akuntansi labanya 80 ya, ini menurut akuntansi. Pajak penghasilan 15% kali 100 dikali 100. Kenapa? Karena ketentuan pajak di negara setempat tidak memperkenankan pembebanan biaya pensiun yang masih terutang. Jadi pajak penghasilannya dikenakan secara penuh atas penghasilan sebelum dikurangi beban pensiun yang masih terutang. Jadi pajak penghasilannya 15% kali 100 sejumlah 15 euro. Sedangkan pajak penghasilan menurut akuntansi ya, karena prinsip akuntansi mengakui beban pensiun yang masih terutang, maka boleh dikurangkan dari penghasilan 100, maka didapat laba akuntansi 100 dan dikali 15% pajak. Untuk menghitung pajaknya jadi 12 euro. Ini versi akuntansi ya. Nah, ini versi pajaknya 15. Maka ada aset pajak tangguhan sebesar yang menjadi perbedaan perlakuan dikali tarif pajaknya adalah 3 ya. Artinya menurut akuntansi pajak penghasilannya harusnya 12, tetapi ketentuan perpajakan 15, maka ada aset pajak tangguhan yang bisa mengurangi pajak penghasilan. Sebenarnya tidak mengurangi ya, perbedaan pencatatan yang menghasilkan pajak yang lebih kecil bagi pajak penghasilan menurut akuntansi. Tidak mengurangi ya, memberikan perbedaan pencatatan. Laba bersih akuntansinya tentunya saja menurut akuntansi penghasilan dikurangi biaya pensiun dikurangi pajak 12 euro. Ini versi akuntansi ya. Jadi 68. Nah, dilakukan penyesuaian global. Penyesuaian globalnya itu rumusnya adalah biaya atau penghasilan yang masih belum dibayar ditambah pembayaran dikali minus 1. Ini adalah formula global rule ya. Nah, penyesuaiannya kan
biaya pensiun ini kan masih terhutang, jadi minus 20. Sementara belum ada pembayaran biaya pensiun, jadi plus 0. Dikali min 1, maka penyesuaian globenya adalah 20 untuk kasus ini. Ya. Kemudian kita hitung laba globenya. Laba bersih akuntansi, ya, ini ya setelah pajaknya, kan penyesuaian laba global dimulai dari laba bersih akuntansi setelah pajak, beban penyesuaian, beban penyusutan 20 dari rumus ini, ya. Kemudian ditambah pajak penghasilan berdasarkan akuntansi 12, maka laba global disesuaikan adalah 100, ya. Laba global disesuaikan adalah 100. Nah, ini ringkasan daripada langkah-langkah penyesuaian yang sudah dituangkan dalam laporan keuangan ini. Penghasilan, ya, ini dari nomor 1, 100. Beban pensiun yang masih harus dibayar, ya, nomor 2, 20. Kontribusi ke dana pensiun 0, ya. Penghasilan kena pajak 100, ya, karena ketentuan perpajakan tidak mengakui beban pensiun yang masih terhutang, maka penghasilan kena pajak diambil penghasilan 100. Pajak terhutangnya tentu saja versi ketentuan perpajakan, ya. 15% kali 100, 15. Pajak tangguhan, nah ini kolom 6, pajak tangguhan, karena ada perbedaan pajak versi perhitungan akuntansi 12, menurut pajak ketentuan pajak 15, maka ada pajak tangguhan yang bisa mengurangi pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan, ya. Kemudian beban pajak 12 yang ini, ya, yang versi akuntansi. Laba bersih akuntansi didapat dari kolom 7 ini, ya, laba bersih akuntansi. Kemudian penyesuaian globenya 20 sesuai rumus ini. Maka didapat laba global 100. Nah, laba global 100 ini akan dijadikan penyebut untuk menghitung tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif global grup ABC di negara A adalah 15%. Dari mana 15%? Adalah dari pajak tercakup yang disesuaikan. Sini nih, pajak tercakup yang disesuaikan dibagi dengan laba global yang disesuaikan. Nah, ini penyesuaiannya. Penyusiannya, maka akan didapat angka 15%. Nah, bagaimana untuk tahun kedua? Pada tahun kedua, menurut data-data penjelasan sebelumnya, itu entitas konstituen membayar biaya pensiun, jadi cash basis, dan berarti ini boleh diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan di negara A. Tetapi akuntansi, karena dia sudah membebankan di tahun pertama, maka kontribusi ini di bypass, tidak diperhitungkan lagi, ya. Maka akun-akunnya menjadi sebagai berikut penjelasannya, ya. Penghasilan 100. Kontribusi ke dana pensiun diakui oleh ketentuan perpajakan, ya, artinya boleh menjadi biaya. Maka penghasilan kena pajaknya 85. Dan inilah yang diterapkan dengan tarif 15%. Pajak penghasilannya berarti 15% kali 85, yaitu 12,75 euro. Tapi pajak penghasilan menurut akuntansi, menurut metode akuntansi, adalah 100 dasar pengenaan pajaknya, karena dia sudah membiayakan dana pensiun di tahun ke-1. Jadi tahun kedua tidak usah diperhitungkan lagi, sehingga mengambil dasar
pengenaan pajak dengan penghasilan 100, maka pajak penghasilan menurut akuntansi adalah 15. Ya. Dan aset pajak tangguhannya yang sudah muncul akibat perbedaan perhitungan ini digunakan 2,25. Kan aslinya 3 nih. Tapi karena dibayarnya 15 dari 20, 15 dari 20, maka hanya dipakai 2,25 dan sisanya adalah 0,75 yang akan bisa dikurangi untuk bisa digunakan di tahun selanjutnya ini sebenarnya. Kemudian laba bersih akuntansinya, nah ini versi akuntansinya nih, laba bersih akuntansinya sesuai perhitungan yang sebelumnya itu adalah penghasilan ya dikurangi pajak versi sama kan, versi akuntansi kan berarti 15, yaitu sama dengan 12,75 ditambah 2,25. Jadi laba bersih akuntansinya adalah 85. Ya. Penyesuaian globalnya karena beban pensiun sudah tidak terhutang lagi, maka menjadi 0. Yang ada pada tahun kedua itu adalah pembayaran kontribusi pensiun. Maka ini ditambahkan dikali -1, ini sesuai formula, maka penyesuaian globalnya menjadi -15. Lalu dihitunglah seperti biasa laba globalnya, yaitu dimulai dari laba bersih akuntansi setelah pajak 85 ya, dikurangi penyesuaian beban pensiun karena negatif ya, ini ya pensiun, beban pensiun penyesuaiannya, kemudian pajak penghasilan menurut akuntansi adalah 15 ya, walaupun unsurnya terdiri dari ini ya, yang 12 sesuai perhitungan ketentuan perpajakan, yang 22,5 karena adanya aktiva pajak tangguhan yang digunakan. Maka laba global disesuaikan adalah 85. Nah, ringkasan-ringkasan perhitungan besaran akun dalam laporan tahun kedua ini bisa disimpulkan dalam tabel berikut ini. Penghasilan, kolom 1 100. Beban pensiun yang masih harus dibayar tidak diperhitungkan lagi, yang ada adalah kontribusi ke dana pensiun, yaitu nomor 2 sini ya. Penghasilan kena pajaknya sesuai dengan nomor 3, penghasilan kena pajak. Pajak terhutangnya 12,75 sesuai dengan tarif nominal dan versi ketentuan perpajakan. Aset pajak tangguhan yang tersisa yang masih bisa digunakan adalah 0,75. Karena perbedaan yang dibayar dengan yang terutangnya 20 tapi dibayar 15, itu biaya pensiun itu ya. Beban pajak 15, ini sesuai dengan perhitungan akuntansi. Laba bersih akuntansi 85, bagaimana perhitungannya adalah nomor 7 ya, 85. Penyusunan globalnya sesuai dengan rumus yang tercantum dalam baris 8 -15. Maka laba globalnya adalah 85. Nah, kita hitung tarif pajak efektifnya. Tarif pajak efektif global grup ABC di negara A sama dengan 15% atau 12,75 pajak tercakup yang disesuaikan ya. Nih 12,75 versi perhitungan ketentuan perpajakan dibagi laba global yang sudah disesuaikan yaitu 85, maka akan menghasilkan tarif pajak efektif grup global di negara A adalah 15%. Ini ada catatan. Meskipun A Corporation mengurangi aset pajak tangguhannya sebesar 2,25, untuk tujuan akuntansi pergerakan dalam aset tersebut diabaikan untuk
tujuan menentukan pajak tercakup yang disesuaikan dari A corporation. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat.